Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali bisa membersamai Anda dalam program 30 hari terapi. Sebelumnya, saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini, atas kesempatan menyampaikan materi terbaik kami kepada Anda semua. Teman-teman semua, saya pun mengingatkan Anda untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan Anda bisa menonton materi ini, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar suaranya. Ini adalah semata-mata rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, sebelum kita mulai terapi, mari kita berdoa agar program terapi ini berjalan dengan baik dan agar sepanjang kita melakukan terapi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semua ingat hakikatnya yang akan menterapi itu bukan Anda, bukan saya, bukan pementor juga, tetapi adalah Allah. Jadi benar-benar teman-teman dari awal kita melakukan terapi, kita melibatkan Allah. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, materi pertama ini adalah materi tentang, ya bisa dibilang materi pembuka ya. Kenapa sih kita hidup bermasalah? Kenapa hidup bermasalah? Seperti itu ya. Dan saya dipandu oleh sebuah slide yang sudah saya siapkan. Oke. Kenapa hidup bermasalah? Ini adalah program 30 hari terapi. Jadi materi pertama tentang ini teman-teman semua ya. Kenapa Anda mesti mengetahui ini agar kemudian ibarat Anda memasukkan mobil ke bengkel, pihak bengkel itu menjelaskan kepada Anda kenapa mobil Anda mogok atau kenapa mobil Anda rusak, seperti itu. Jadi ketika Anda kemudian masuk ke dalam program ini, kami menjelaskan kepada Anda kenapa sih kebanyakan orang hidupnya bermasalah. Ini adalah sebab-sebab yang bersifat umum, teman-teman semua ya. Nanti Anda akan menyadari sendiri kok, mungkin Anda ada di mana nih masalahnya ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, poinnya adalah Allah sesuai prasangka hambanya. Itu poin penting, teman-teman semua. Ini jadi satu hukum yang sangat dasar ya, bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Lalu prasangka adalah apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasakan, dan apapun yang diucapkan, itu semua adalah prasangka. Nah, pertanyaannya adalah dari mana prasangka itu berasal? Prasangka itu berasal awalnya dari sebuah peristiwa, teman-teman semua. Oke, dari sebuah peristiwa. Ada peristiwa di masa lalu dan kita mengalami banyak peristiwa ya. Dan peristiwa itu teman-teman semua ternyata melahirkan perasaan-perasaan tertentu. Peristiwa baik melahirkan perasaan baik, peristiwa buruk melahirkan perasaan-perasaan buruk. Yang menarik teman-teman semua, pikiran berusaha agar perasaan ini tidak berlebihan. Contoh, ketika seseorang mengalami peristiwa buruk di masa lalu dia mengalami emosi yang sangat marah, sangat sedih, sangat takut misalnya, maka pikiran berusaha agar si marah, sedih, takut itu tidak kemudian membesar atau tidak kemudian mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara menunjukkan emosi itu lagi, itu lagi, itu lagi. Maka pikiran akan mengatakan, sudahlah, itu kan udah berlalu, udahlah, namanya juga hidup, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bermaksud menghibur, menghibur, menghibur. Tapi kontennya adalah hiburan itu selalu selaras dengan pikiran. Contoh ketika seseorang mengalami katakanlah dipukul oleh ayahnya, lalu pikiran mengatakan ya yang namanya anak emang selalu salah kayak gitu. Akhirnya sudahlah yang namanya anak selalu salah kayak gitu. Sehingga self talk-nya pun ya udah yang namanya anak, yang namanya orang lemah, yang namanya orang miskin itu selalu salah. Akhirnya tindakannya apa? Dia tidak berani berkreasi, dia tidak berani untuk melakukan terobosan-terobosan karena merasa inferior. Realitasnya bagaimana? Realitasnya dampaknya apa? Ya akhirnya dia hidup dalam banyak keterbatasan meskipun sebenarnya potensi fisiknya itu banyak. Kayak gitu ya. Jadi itu alur prasangka sampai kemudian menjadi realitas. Nah, selanjutnya teman-teman semua, bagaimana kemudian hubungan peristiwa masa lalu dengan realitas sekarang? Nah, saya kasih contoh tadi ya, tadi saya perjelas lagi contohnya bagi Anda yang kemudian kurang jelas tadi. Misal peristiwanya adalah dijewer ayah. Oke, peristiwanya dijewer ayah. Maka muncul perasaan marah atau sedih. Lalu pikiran mengatakan anak kecil selalu salah. Lalu self talk-nya mengatakan jangan mau diperlakukan seperti anak kecil. Itu self talk diulang-ulang. Jangan mau diperlakukan seperti anak kecil kayak gitu. Sehingga kebiasaannya apa? Sikapnya berkuasa atau pamer kekuasaan atau tidak suka diatur atau malah keras atau tegas bahkan otoriter. Kebiasaannya seperti itu. Realitanya apa? Dampaknya dia berkonflik dengan figur otoritas. Baik itu figur otoritas bersama
bernama pasangan, maupun figur otoritas bernama atasan, ataupun figur otoritas bernama orang tua. Jadi bahkan dulunya dia korban orang tua, ketika dia dewasa, dia malah menjadi melawan orang tua. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah banyak keluar uang untuk membiayai kekuasaan. Misal dengan banyak memberi. Kenapa? Karena dengan banyak memberi orang tuh jadi kayak hormat gitu loh. Tapi Anda perhatikan teman-teman semua, ketika uangnya dia itu habis, dia tidak bisa memberi lagi, ya dia merasa kayak kehilangan kekuasaan. Kayak gitu. Makanya orang yang kayak gitu tuh ditemani ketika banyak duit, dijauhi ketika nggak ada duit ya. Atau mudah percaya bila dipuji. Nah ini teman-teman semua realita yang terjadi. Mudah percaya ketika dipuji, dampaknya apa? Berpotensi gampang ditipu. Jadi kalau seandainya udah dipuji dikit, diangkat-angkat dikit, wah gitu. Dan itu udah nggak enak rasanya untuk nolak permintaan orang itu. Jadi modusnya adalah orang itu memuji, lalu minta tolong, lalu pinjam uang. Gitu ya. Nah itu teman-teman semua. Jadi berawal jadi realitas masa lalu. Maka dengan cara seperti ini ketika seseorang mengeluh, misalkan saya sering ditipu Pak, saya sering diperdaya sama orang, maka sebenarnya kita bisa tahu jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan loh ya, karena penyebabnya bisa macam-macam. Jangan-jangan memang dia nyaman dipuji atau butuh pujian atau mudah percaya ketika dipuji. Kayak gitu. Nah, kalau seperti itu berarti memang dia orangnya cukup tinggi tanda kutip akibat terlalu diperlakukan keras atau kasar waktu kecil atau dengan tekanan-tekanan yang cukup hebat waktu kecilnya. Jadi mengalami perasaan direndahkan. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu hanya salah satu contoh aja, saya tidak nyebutin banyak-banyak contoh ya. Nah, lalu teman-teman semua, Nah, terus seperti ini. Dari mana munculnya prasangka negatif itu? Oke, prasangka negatifnya ya. Dari mana munculnya prasangka negatif? Jadi sebenarnya begini teman-teman semua. Dulu itu hati kita bersih. Lalu terjadilah peristiwa negatif. Peristiwa negatif itu teman-teman semua menimbulkan hati yang luka. Cia, hati yang luka kayak gitu. Jadi ada hati yang terluka. Ternyata teman-teman semua, hati yang luka ini dikomporin oleh siapa? Baik oleh jin maupun oleh manusia. Kenapa? Karena jin kan ingin mengganggu manusia, ingin menggoda manusia. Jadi jin itu tidak akan berhenti sampai kita lengah, lalu setelah lengah digoda seperti itu. Nah, ketika hatinya terluka, oh ini jadi sasaran empuk teman-teman semua. Bahasa kasarnya dikomporin atau diprovokasi. Jadi bukan hanya dari jin, dari manusia juga. Oke, seperti itu. Nah, sehingga dampaknya apa? Dia menjadi sangat marah atau sangat sedih atau tak menjadi takut, menjadi memiliki rasa bersalah, penyesalan kayak gitu. Nah, sekarang terapinya gimana? Anda perhatikan kalau seandainya hati yang terluka ini kemudian dikaitkan dengan Allah, bahwa itu sebagai sebuah takdir, tidak ada satu keburukan yang menimpa seseorang kecuali kemudian Allah akan mengubahnya dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka teman-teman semua itu akan menimbulkan hati yang ikhlas atau hati yang pasrah. Kayak gitu. Jadi Anda melihat perbedaannya ya. Oke, ketika dikaitkan dengan Allah, maka hati jadi ikhlas, hati jadi pasrah. Nah, teman-teman semua, hati yang marah versus hati yang ikhlas, ini sama-sama membentuk prasangka atau persepsi tentang hidup. Kayak gitu. Sama-sama membentuk prasangka atau persepsi tentang hidup. Oke, nah, apa dampak dari prasangka-prasangka ini? Jadi gini teman-teman semua, tanpa disadari sebenarnya, pengalaman-pengalaman kita itu banyak. Pengalaman-pengalaman kita itu banyak. Ide-ide yang muncul di benak kita juga banyak. Berdasarkan mungkin kita dari dulu juga udah sering banyak belajar, membaca buku, nonton video, film, dan lain sebagainya, dengerin lagu, itu menjadi sebuah gagasan, belum lagi dari orang ngobrol, belum lagi sugesti dari orang tua, dan lain sebagainya ya. Intinya pengalaman kita banyak. Tetapi kemudian teman-teman semua, dari seluruh informasi yang masuk ke kita, itu tidak semuanya menjadi program pikiran. Enggak semuanya menjadi program prasangka. Tidak semuanya menjadi program persepsi. Enggak. Oke, tidak teman-teman semua. Yang mana yang menjadi program prasangka? Yang difilter oleh perasaan. Jadi perasaan itu berfungsi memfilter. Contoh gini teman-teman. Anda suka dengan warna merah. Suka adalah keputusan emosi, perasaan. Maka ketika Anda memilih piring, maka Anda memilih piring yang warna merah dan Anda membuat asumsi piring warna merah ini bagus.
Oke, atau ketika Anda melihat mobil expander katakanlah, saya nyebut merek nggak apa-apa lah ya, expander begitu ada warna merah Anda anggap itu bagus. Kayak gitu. Pemilihan itu teman-teman semua bukan berdasarkan logika-logika, tetapi berdasarkan perasaan. Yang menarik ketika Anda katakanlah di jalanan karena Anda sudah menyukai mobil warna merah atau expander warna merah, katakanlah seperti itu, maka di jalanan Anda mudah sekali untuk menemukan mobil expander warna merah. Gampang sekali menemukan. Kenapa? Karena pikiran jadi fokus. Fokus diarahkan oleh perasaan. Kayak gitu. Nah, demikian pula teman-teman semua, ketika seseorang menyukai pasangannya, maka hal-hal buruk dari pasangan entah kenapa menjadi tidak nampak. Yang nampak adalah hal-hal baik. Kebaikan-kebaikan pasangan. Biasanya yang baru kenal, baru bertemu, atau baru menikah. Kayak gitu ya. Jadi pasangan sikap-sikap atau sifat-sifat buruknya itu diabaikan. Enggak terperhatikan yang baik-baiknya. Tapi begitu kemudian seseorang membenci pasangannya, maka kebaikan-kebaikan tidak nampak. Benar nggak teman-teman semua? Kebaikan-kebaikan tidak nampak ya. Jadi sekali lagi, perasaan itu membentuk filter. Mana yang kemudian yang akan difokuskan oleh pikiran. Nah, fokus pikiran itu ujungnya akan menjadi persepsi. Yang namanya laki-laki buaya darat, yang namanya perempuan suka memanfaatkan lelaki. Yaitu adalah kesimpulan-kesimpulan, keputusan-keputusan, persepsi-persepsi, prasangka-prasangka yang didorong oleh perasaan negatif. Setuju? Kayak gitu ya. Jadi padahal kan sebenarnya banyak juga laki-laki baik ya. Contohnya saya. Kemudian banyak juga perempuan baik. Lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman semua, jadi saya ingin memperjelas lagi. Apa hubungan perasaan dengan realita. Contoh adalah perasaan membenci sikap ayah yang kasar. Kapan membencinya? Dari dulu. Maka pikiran membayangkan sikap kasar ayah. Contoh sikap kasar itu adalah nada bicara tinggi, suka marah, membentak. Ini ibarat Anda yang katakanlah tidak suka kecoa. Anda jijik dengan kecoa. Begitu Anda pindah rumah dan masuk ke kamar mandi, maka yang pertama Anda cari adalah kecoa. Benar teman-teman semua? Yang pertama Anda cari adalah kecoa. Karena apa? Karena kecoa pikiran sudah masuk ke dalam pikiran Anda. Gambar-gambar kecoa. Padahal ya logikanya kalau emang nggak suka ya jangan dipikirin. Tapi ternyata enggak. Apa yang enggak disukai, apa yang dibenci, itu justru apa yang dipikirkan. Sehingga pikiran tuh fokus ke situ. Dampaknya apa? Maka panca indera teman-teman semua akan dengan mudah menemukan sosok-sosok yang kasar seperti ayah. Apakah itu dari pasangan, apakah itu dari atasan, apakah itu dari tetangga, apakah itu dari teman, dari siapapun, pokoknya gampang banget ketemu orang-orang yang kayak gitu. Oke? Nah, contoh lagi, sedih ditinggal ibu bekerja. Sehingga dia sering membayangkan sendirian, tidak punya teman, kesepian. Dampaknya apa? Pasangannya bekerja jauh, anaknya sekolah jauh, sikapnya tidak diterima orang lain sehingga dia dijauhi. Oke. Atau marah dengan kekerasan ayah ke ibu. Mungkin pernah melihat ayahnya memukul ibu. Sehingga dampaknya apa? Pikiran terbayang-bayang perbuatan keras laki-laki dewasa bernama ayah kepada sosok istrinya. Dan dampaknya apa? Dia justru menjadi korban KDRT dari suaminya sendiri. Oke. Nah, atau sedih karena ayah bekerja keras. Sehingga dia membayangkan pekerjaan yang butuh kerja keras, ngangkat batu kayak gitu ya, ngedorong gerobak sambil nanjak gitu kan. Apapun itulah, pokoknya yang kerja keras pulang malam dia bayangin. Dampaknya apa? Entah kenapa dia punya banyak kebutuhan, sehingga menuntut kerja keras lagi. Punya banyak kebutuhan tuh bisa jadi barang-barang di rumah gampang rusak, anak ada aja yang sakit, tetangga yang butuh bantuan, saudara yang butuh disantuni, dan macam-macam. Pokoknya banyak kebutuhan sehingga menuntut kerja keras. Termasuk juga nggak sadar mengambil level hidup yang jauh lebih tinggi biayanya. Sehingga ngerasa kurang lagi. Itu juga bisa teman-teman semua ya. Jadi sehingga dampaknya adalah kerja keras lagi. Oke. Pertanyaannya, dari mana kita mulai terapi? Oke. Nah, teman-teman semua, kita terapi dari spiritual, yaitu
Tujuannya adalah agar kita merasa dekat dengan Tuhan, kemudian merasa dicintai Tuhan, dan merasakan kebaikan Tuhan. Oke, jadi sebenarnya kebaikan Tuhan itu udah banyak, cuma seringkali nggak kita rasakan karena ada emosi-emosi negatif tadi. Nah, sekarang teman-teman semua kita hidupkan kembali spiritual kita. Sebab apa? Sebab kita hakikatnya adalah makhluk spiritual yang diberi bentuk fisik. Oke, sumber saya adalah Pak Ari Ginanjar ya, ESQ ya. Saya mengutip pernyataan beliau saja bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang diberi bentuk fisik. Jadi kita perbaiki dulu spiritualnya. Dengan cara apa? Pertama dengan cara membaca kitab suci. Ini sifatnya umum, tapi bagi yang muslim, teman-teman semua menamatkan Al-Baqarah dalam 3 hari sebanyak 3 kali. Jadi total ada 9 kali. Maaf, 9 hari. Kemudian minum air bidara setelah membaca Al-Baqarah saat itu. Kemudian yang ketiga adalah taubat. Ini adalah proses memperbaiki spiritual. Nah, teman-teman semua, kenapa sih kita mesti baca Al-Baqarah? Karena gini teman-teman, dari pengalaman-pengalaman ya. Maaf. Jadi teman-teman semua, kalau kita bicara tentang prasangka, sumber prasangka itu dari mana? Saya bersumber dari Al-Quran teman-teman semua sebagai muslim. Saya membaca surat An-Nas yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Jadi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada, bukan ke pikiran, tapi ke dada. Informasinya kayak gitu loh. Jadi dada teman-teman semua, di dada itu ada jantung. Oke, ada jantung sehingga seseorang berdegup kencang jantungnya atau berdegup lambat. Dia sangat marah atau sangat sedih. Itu ternyata dari golongan jin dan manusia. Ada bisikan-bisikan. Makanya seringkali seseorang merasa cemas tapi bingung cemasnya karena apa. Lalu dia menganalisa, oh mungkin karena ini kali ya gitu loh. Jadi pikiran itu ternyata selalu ngikutin perasaan. Oke, itu sumbernya. Maka dari situ teman-teman semua kita udah nggak bisa tuh menghadapi izinnya kecuali dengan minta bantuan kepada Allah. Maka dari itu kita baca Al-Baqarah. Nah, bagi agama lain seperti apa? Baca kitab suci teman-teman semua. Poinnya adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke, jadi sugesti yang masuk itu bukan sugesti dari saya dulu, tapi justru dari Tuhan kepada Anda. Oke, kayak gitu ya. Nah, masalah kemudian Pak, kalau untuk Nasrani, untuk Hindu, Buddha seperti apa? Saya sudah tidak bisa masuk ke situ, teman-teman semua ya. Silahkan sesuai agama Anda, sesuai dengan keyakinan Anda baca kitab suci. Berapa lama, berapa banyak, saya nggak matok untuk agama lain, teman-teman semua. Kenapa? Karena poinnya adalah Anda sampai bisa meresapi bahwa ternyata Tuhan Maha Baik. Oke, jadi Anda boleh menghafal beberapa ayat dalam kitab suci Anda, benar-benar dihafal loh. Jadi bukan sekedar harus dibaca baru Anda ingat, enggak. Benar-benar dihafal di luar kepala. Kenapa? Karena itu sugesti yang sangat kuat. Sugesti yang sangat efektif, teman-teman semua. Sebab apa? Kita cenderung untuk tidak menolak firman Tuhan. Kayak gitu ya. Nah, bagi Muslim, baca Al-Baqarah tamatkan 3 hari. Faktanya teman-teman semua, Anda pada saat membaca itu kan tidak langsung satu kali duduk Anda baca. Mungkin Anda dicicil kayak gitu. Pagi hari Anda baca, siang hari Anda baca, sore hari Anda baca. Pada saat Anda membaca itu, dekatkan air yang mengandung daun bidara. Oke, dekatkan air yang mengandung daun bidara. Anda boleh searching di internet, manfaat daun bidara banyak banget teman-teman semua. Tapi saya tidak ingin tersugesti ke situ, ini bisa dibilang ya untuk menangkal ya energi buruk dalam diri kita, kurang lebih seperti itu ya. Jadi daun bidaranya boleh 1, boleh 2, boleh 3 masukin ke dalam air. Saran saya air putih aja. Ini di gambarnya teh ya. Tapi saran saya air putih saja, kayak gitu. Anda masukin, kemudian pada saat Anda membaca Al-Baqarah, biarkan itu di dekat Anda baca. Anda selesai saat itu, baru Anda minum. Nah, bila tidak ada daun bidara, Anda boleh juga pakai minyak daun bidara atau pil daun bidara. Nah, pada saat Anda membaca, dekatkan air putih, ya, air bening. Lalu setelah Anda baca itu, teteskan minyaknya 2-5 tetes. Lalu Anda minum. Oke, atau minum 1 butir sampai 3 butir daun bidara, lalu Anda minum dengan air yang sudah dibacain Al-Baqarah tadi. Kalau misalkan Anda bacanya 3 kali, 1 hari itu 3 kali, ya ada berarti 3 kali Anda minum seperti itu. Boleh juga sih 1 butir, 1 butir, 1 butir gitu ya. Nah, kalau daun bidara gimana? Saran saya kalau daun bidara itu Anda masukkan ke dalam 1 poci ya, sehingga pada saat hari itu Anda minum, ya Anda sudah mengandung air bidara gitu ya, daun bidara. Besoknya ganti ya gitu.
Oke, itu aja teman-teman semua untuk materi kali ini. Silakan Anda praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu besok di materi